kenapa akidah itu digandeng dengan filsafat? Bukan melawan arus, tapi memilih arus mana yang cocok untuk diterjang. Tetaplah berlogika agar kamu tidak kehilangan pembeda itu daripada kawan-kawan kita yang lain di jenis hayawan. Jadi kalau apakah manusia itu berfilosofi? Iya. Nah, apakah manusia mengucapkan filsafat? Enggak. Kenapa? Karena itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawan semua IKRH TV, sahabat IKRH TV, mudah-mudahan dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Selamat datang di segmen baru kita di IKRH TV. Insya Allah hari ini kita akan ngobrol bareng salah satu narasumber kita dalam segmen Komka, yaitu Kombur Kita-Kita. Beri tepuk tangan dulu untuk Departemen IKRH TV. Oke, Alhamdulillah. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salamun ala rasulillah, amma ba'd. Oke, depan saya sekarang udah ada salah satu narasumber kita, yaitu abang senior kita di IKRH Mesir. Ada Abang Da Aulia Ahyar Nasution, Muhammad Aulia Ahyar Nasution. Betul Bang ya? Betul. Insyaallah. Soalnya sering banyak yang salah kan teman-teman. Soalnya dalam tulisan biasanya kan Akhyar, orang makanya KH padahal Achyar gitu ya. Asia. A Cihaya. CH ya Acihaya. ya ACH YAR Achyar Nasution. Oke. Tanpa banyak basa-basi kita langsung aja ngobrol sama narasumber kita, Bang Aul ya. Kita nyapanya biasanya sini Bang Aul ya. Gimana Syekh? Karena Syekh juga ya kan tuh. Mereka ini santai, kita santai aja Syekh. Aduh, ini soalnya malam guys ya, ini baru pertama kali kok pakai guys ya malu ya gamah. Jadi ini baru pertama kali kita lakukan podcast gini. Anda juga sebenarnya nggak terbiasa, saya juga sebenarnya nggak terbiasa dengan kamera ya. Jadi mohon maaf kalau di sana sini nantinya banyak bloopers ya. Sedap bloopers. Betul ya? Bloopers ya? Betul ya? Oke. Oke, Bang Aul, gimana kabarnya Bang? Sehat, Alhamdulillah. Bang jangan tegang lah Bang. Apa jadi ketegang gitu? Nggak santai. Santai ya? Oke, sedap. Apa Bang kesibukannya nih kira-kira ini? Ya akhir-akhir ini mungkin ya lebih ke masih lagi progres lah untuk nyelesain tugas kuliah. Tugas kuliah? Ya dalam artian mungkin mau garap tesis. Insya Allah. Walaupun banyak pendingnya sih sebenarnya. Tentang ini. Mudah-mudahan Bang dilancarkan. Boleh Bang ini perkenalkan dulu antum dan riwayat hidup antum sampai sekarang gitu. Boleh diceritakan secara singkat? Kalau dipikir riwayat kayak belum mati lah ya. Nggak kan biasanya kan kita pakai riwayat pendidikan gitu ya. Dan lain sebagainya lah gitu. Singkat, nama saya Muhammad Aulia Ahyar Nasution, tadi kan dari bilang. Iya betul. Anggota IKRH juga, IKRH biasa, alumni ke-25 Pondok Pesantren Darul Hasanah. Tahun berapa Bang? Tahun 2016. Tahun 2016 ya. 2016. Jadi nggak tua-tua kali. Jadi kalau tadi dia bilang Ustadz Akmal senior, ya kan, Bro Akmal senior, sebenarnya nggak, masih muda, masih inilah, masih muda. Beliau ini senior dalam fisin beliau belum senior, tapi fil ilmi beliau senior. Enggak. Ya sekarang, dulu kemarin itu pas S1 nempuh jurusan filsafat di Fakultas Usuluddin, ya kan. Kemarin alhamdulillah tahun 2020 udah selesai. Sekarang lagi lanjut di fakultas, agak beda fakultas Islamic Science, yang fakultas untuk mahasiswa asing yang di luar Mesir. Jurusannya jurusan filsafat juga, sekarang lagi garap tesis nih, mohon doanya dari teman-teman. Apa nama kuliahnya sih? Kalau bahasanya ulum. Al-Ulum Al-Islamiyah. Kuliatul Ulum Al-Islamiyah. Islamic Science Faculty. No. Sekarang lagi menghadapi Ya kegalauan untuk menulis tesis yang kata-kata orang lumayan killer katanya, tapi lebih ke terbunuh, ya kan,
oleh diri sendiri. Sedikit rintangan ya saya untuk Bisa dibilang rintangan sih, lebih ke kayak pintu yang tertutup, nyari-nyari kunci kemana, rupanya pintunya itu nggak dikunci. nggak dikunci ya. Iya, Kenapa langsung dibuka tuh? nggak tahu, Nggak tahu ya. kirain dikunci. Itu ya mungkin karena terlalu overthinking kita tadi nggak. Iya, terlalu over. Kita baik gimana nih, pintunya mana nih? Padahal di depan nggak terkunci gitu kan. Iya, Kuncinya mana nih? kuncinya mana nih, padahal pas dibuka, rupanya terbuka. Tapi sampai sekarang masih kupikirnya kayak dikunci lah nih. Iya. Jadi gitu guys, kalian tangkap sendiri apa itu maknanya. Oh iya, semua juga dengan alien karena terlalu banyak analogi dalam berbicara. Biasanya Ini apa sih ya? biasa itu. Ya memang ciri khasnya anak-anak filsafat ya saya. Banyak analogi ya. Jadi gini bang, dalam tahap apa tadi tuh? Sekarang lagi tahap Iya, pengajuan judul. iya Betul ya. dulu. Tesis. Jadi boleh bang ceritakan sedikit gimana itu perjalanan dari mulai masuk ke Kuliatul Ulum Islamiyah sampai sekarang itu ke pengajuan judul untuk tesis itu bagaimana bang? Kayak misalnya kan cerita pribadi yang ya cerita pribadi. Kalau yang anda tahu kan kita di S2 itu ya, kalau di sini kita 2 tahun tamhidi, betul bang ya? Iya, Iya. tahu. Tamhidi itu bahasa kita tuh pra-magister. Jadi di Azhar tuh ada magister. Magister tuh is tesis. And pra-magister is masuk kuliah. Pramagister Masuk kuliah. masuk kuliah. Iya. Ya, jadi itu yang disebut dengan Tamhidi. Di Kuliatul Ulum Islamiyah itu berapa tahun bang tamhidi ya? Sekarang masih 1 tahun. Satu Tapi nggak tahun. tahu, kemarin wakil kan mau buat progres, katanya mau dibuat 2 tahun juga, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Semoga masih 1 tahun. Oh berarti ada rencana untuk buat itu jadi 2 tahun ya? Iya. Sembari juga sekarang tahun ini itu Islamic Science itu, Fakultas Islamic Science itu lagi buka untuk program doktoral baru tahun ini. Baru tahun ini? Iya. Tapi udah ada alumni ya bang sekarang? Belum, masih tamhidi berarti. Baru doktoral baru mulai. Alumni magister ya? Magister udah ada. Udah ada ya? Tahun berapa bang? Kuliatul Ulum Islamiyah? 2019. 2019. Antum lisensinya tahun berapa? 2020, angkatan 2021 berarti. 2020? Iya. Antum masuk ke? 2020-2021. Angkatan 2021 nak. Pokoknya gitu. Gitu. Anda pernah dengar rumor nih bang, katanya tuh ini ya, katanya tuh alumni termuda ya? Betul? Itu sebenarnya ceritanya, ini sedikit ceritanya teman-teman ya. Biar kita clear kan. Dulu pernah tuh ada teman gitu kan, buat podcast juga. Iya. Jadi dia tuh kayak buat tagline-nya itu alumni termuda, alumni termuda. Kenapa alumni termuda? Sebenarnya termuda bisa dibilang nggak tahu ya, soalnya nggak ada research yang bilang bahwasannya saya itu adalah yang paling kecil umurnya, yang paling belia umurnya. Itu bukan itu maksudnya. Tidak ada data pasti itu? Ya, tidak ada data pasti. Tidak ada data pasti ya? Ya, cuman memang karena pas dulu tuh, jadi ceritanya kemarin itu pas sampai sini alhamdulillah cepat. Kenapa? Karena kebetulan kita ada Darul Lughoh. Iya. Sekarang Darul Lughoh kan di Indonesia. Lalu Darul Lughoh, jadi Darul Lughoh cepat sekitar 3,5 bulan. Habis itu udah selesai. Jadi langsung lanjut ke strata 1, lanjut ke kuliah gitu kan. Jadi alhamdulillah selesai. Dan memang ibaratnya kalau misalnya ngikut dari jenjang mungkin teman-teman yang di Indonesia atau yang di luar, itu mungkin sekitar lancar aja. Sekitar 3 tahun 8 bulan kemarin selesai ya. Kalau selesai dihitung dari sebelum wisuda ya. Jadi ibaratnya selesai ujian itu sekitar 3 tahun 7 bulan atau 3 tahun 8 bulan. Selesai ujian. Jadi selesai satunya kalau misalnya kita hitung kayak di Indonesia sekitar 3 tahun 7 bulan kemarin selesai. Nah, 3 tahun 7 bulan kalau nggak salah. Nah, jadi 3 tahun 7 bulan. Jadi ngelihat umur, mungkin umurnya itu sama yang biasa di Indonesia. Tapi kalau kayak Azhar gitu kan, Lancar ya gitu ya? Nggak ada, kayak kita kan biasanya berekspektasi tuh, tamat SMA kita 3 tahun gitu ya. Baru masuk kuliahnya 4 tahun tanpa ada gap year. Gitulah ya kira-kira ya. Nah, Pada saat itu. kebetulan memang pas masuk itu, kebetulan saya masuknya, anak tuh masuknya di tahun ajaran yang dimana itu anak-anak atau teman-teman abang-abang yang sebelumnya, otomatis udah ada gap 1 tahun sama teman-teman. Ya udah, jadi yang sama anak itu kalau misalnya umurnya sama anak ya berarti barengan, memang sama-sama masih muda. Tapi ada kan beberapa orang yang mungkin datang ke sini tuh udah mungkin 2 tahun setelah SMA atau setelah SMP gitu, makanya dibilang mahasiswa termuda atau alumni termuda. Kenapa? Karena memang masih muda pada saat itu. Umur berapa kemarin tuh ya?
umur 20-an Ini. udah selesai. Berarti antum ini termasuk 20 belum sampai 21 gitu. ya 20 belum masuk 21. Cuma masuk 21. Berarti antum ini bisa dibilang kasus istimewa lah ya. Karena tidak pada umumnya seperti itu, betul ya? Betul. Karena pada umumnya menghabiskan 1 tahun dulu di Darul Lugah, betul ya? 1 tahun ajaran kan? Dia menghabiskan 1 tahun ajaran di Darul Lugah. Sedangkan antum setengah di Darul Lugah, nggak sampai setengah, baru habis itu lanjut langsung ke kuliah. Betul ya gitu ya? 3 bulan setengah. 1 bulan setengah 3 bulan setengah. untuk kodim awal, 1 bulan setengah untuk kodim sani, setengah bulan utamais. Utamanya itu pada zaman antum ketika dapat mutakodim awal itu bisa langsung kuliah ya. Jadi harus ada waktu sebelum tutup masa ijraat, betul ya? Ya, Ada waktu untuk ya. daftar ulang di kuliah. Fun fact-nya, Ana waktu itu mukoyat di Azhar 3 hari sebelum ujian. 3 hari sebelum ujian. Ya. Berarti memang kayak kawan-kawan kita sekarang yang datang musibah ya kan, ada yang datang seminggu sebelum ujian gitu. Datang Darul Lughahnya di sini gitu. Ya. Masya Allah. Tapi nggak menutup kemungkinan ya berarti kalau misalnya ada kawan-kawan yang lain atau mahasiswa yang lain dari daerah yang lain gitu, yang kasusnya sama juga kayak antum gitu. Ada banyak. Ada. Nah, kemarin itu kami 28 orang untuk kodim 1. Itu langsung kuliah tuh tahun itu juga. 28 orang itu. Iya. Alhamdulillah. Ya mungkin ada beberapa yang mungkin berpikir, saya pengennya tahun depan aja lebih perfect gitu. Soalnya kan 3 hari sebelum ujian itu koyat, dan kami itu nggak pernah kuliah. Betul. Kan masih DL, masih Darul Lughah. Jadi ibaratnya gimana mau ujian gitu kan. Iya. Antara nekat-nekatan juga. Tapi alhamdulillah, anda jangan ya. Alhamdulillah. Insya Allah kalau orang kayak antum 1 hari pun masih sanggup lah insya Allah. Nggak juga. Oke bang, kita tadi udah bicara panjang lebar masalah perkuliahan dari desain sampai magister. Dari awal antum bagaimana masuk. Sampai mikir tadi ya. Magister tadi juga kita udah ceritakan tentang Kuliatul Ulum Islamiyah. Tapi ada satu yang belum kita singgung ini penting sebenarnya. Apa tuh? Konsentrasi antum dalam studi. Kan kita belum bahas tadi. Jadi kawan-kawan IKRH pasti udah tahu ya, Bang Only kan jurusannya ngambil lisensinya Fakultas Usuluddin. Ya, Betul Bang ya? Dan syu'bahnya atau jurusannya itu akidah dan filsafat atau konsentrasi di bidang akidah dan filsafat. Ini nih yang boleh kita sampaikan. teologi and philosophy. Islamic Theology And philosophy. and Philosophy. Itu bukan bahasa alien guys, itu bahasa Inggris. Betul saya. Betul. Kasih saya bahasa aliennya. Apa tuh? Bahasa aliennya apa? Ini teologi Islam dan Oh, iya. filsafat. Ya gitulah kira kurang lebihnya ya. Mengenai akidah dan filsafat nih saya. Sebelumnya Anda penasaran ini, Anda juga belum tahu nih jawabannya. Mana tahu kita dapat jawaban di sini saya. Kalau kita lihat ya, di Usuluddin itu kan ketika tiga kita akan ambil jurusan, betul ya? Imam nanti dakwah Islamiyah, ya, tafsir dan hadis, dan keempat ada akidah dan filsafat. Bukan dakwah Islamnya, sorry. Dakwah Wasaqafah. Oh iya betul, dakwah wasaqafah. Dakwah Islamnya itu Dakwah Islamnya itu fakultas yang di Sadis, betul ya? Jadi pertanyaannya nih, ini kenapa? Ini kok jadi berat pembahasan kita. Santai ya. Kenapa akidah itu digandeng dengan filsafat menjadi sebuah jurusan di dalam Fakultas Usuluddin? Sedangkan kalau misalnya tadi ada yang lain, imam tafsir itu kayak berdiri sendiri gitu kan, tafsir, hadis dengan dakwah, tapi ada dakwah saqafah ya. Iya. Nah, jadi pertanyaannya itu inilah kenapa akidah itu digandeng dengan filsafat? Kenapa akidah digandeng dengan filsafat? Iya. Sama. Agak ini ya pembahasannya. Kalau dipikir-pikir kan memang karena pertama kita itu kan jurusannya fakultasnya kan teologi Islam, Usuluddin, berkaitan dengan dasar-dasar agama. Betul. Yang mana dasar agama al-aqidah wa syariah wal akhlak, kayak itu. Nah, kenapa filsafat digandeng dengan akidah? Sebenarnya mungkin ada beberapa universitas yang seperti itu, tapi ada beberapa universitas yang menganggap filsafat itu adalah sesuatu yang lebih besar. Iya. Independen. Independen enggak, tapi independen bisa dibilang, tapi nggak mau bilang hal itu kan, Iya. karena itu pembahasannya ini lebih besar dalam artian lebih luas filsafat itu, tapi nggak mengerikan. Nanti kita cerita tentang nggak mengerikan bagaimana. Jadi
filsafat itu ada satu segmen dari filsafat itu yang berbentuk teokratik, berbentuk sebuah hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Ya, dan di akidah itu dibahas. Jadi kita ingin mengcompare itu. Padahal di tempat lain, filsafat itu lebih luas lagi cakupannya, dan dia menggabungkan antara diri kita berpikir dengan cara kita menyampaikan. Makanya kalau di beberapa tempat itu digabung antara sastra dengan filsafat, al-adab wal falsafah. Betul. Kalau di tempat lain seperti itu. Kenapa? Karena al-falsafatu itu lidahnya adalah sastra, dan sastra adalah hatinya itu adalah filsafat. Seperti itu kata-kata orang. Gitu ya. Jadi kalau yang Anda tangkap ini bahwasanya sebenarnya filsafat itu luas ya. Karena filsafat itu membahas segala hal, betul Bang? Iya. Tetapi ada satu poin atau satu fokus pembahasan filsafat itu adalah pembahasan tentang ketuhanan. Betul ya gitu ya? Iya, pembahasan filsafat tuh secara main ini ya, main genre. Iya. Itu ada ketuhanan, ya, teokratik. Baru tentang kosmos, alam, atau ya kosmos, ya kan. Yang ketiga tentang antro itu manusia. Bahasa antro itu artinya manusia. Jadi kalau teman-teman sering dengar antro artinya manusia. Jadi ada filantropi, filantropi itu pecinta kemanusiaan gitu-gitu. Tentang 3 ini doang. Ada sih beberapa yang lain tapi fokusnya biasanya Etika ya, etika masuk di antro. Bagaimana etika, bagaimana adab, bagaimana tata krama, bagaimana pola pikir tentang filosofi beretika. Tuh banyak lah. Banyak ya. Memang terlalu luas kalau kita bicarakan ranah filsafat itu. Betul ya. Jadi gimana sih? Ini kan bagaimana Anda pengen tahu nih bagaimana perjalanan antum bisa sampai kuat hati antum itu untuk memilih masuk dan mengambil jurusan akidah filsafat. Dulu kan pasti ini ya, pasti kita sempat di masa-masa dilema itu. Biasanya kalau ketika kita itu udah tingkat 2 ya, kita tingkat 2 atau semester 4 ya itu biasanya ya, kalau kita setarakan dengan kawan-kawan yang di Indonesia, kita kan akan masuk ke masa ini ya, apa namanya, transisi. Kita akan masuk ke penjurusan, karena biasanya sebelumnya kita masih usuluddin ammah gitu kan, secara umum. Itu apa trigger atau sesuatu yang membuat antum memilih untuk akidah dan filsafat gitu? Pertanyaannya salah. Jadi bagi anak. Kenapa? Triggernya itu sekarang. Triggernya sekarang. Iya. Triggernya itu sekarang. Iya. Kok bisa kayak gitu? Oke. Dulu tuh pas di pondok, ya kan, dulu kan kita satu pondok ya. Iya. Ya satu pondok. Sekarang kan juga sampai 1 kilometer. Dulu tuh pas di pondok sempat apa ya, tipikal yang suka explore di bidang hal-hal yang berbau keilmuan. Iya. Jadi kalau ditanya apakah Aulia Akhir seorang yang atlet, tidak, ya kan? Apakah seorang yang skut, tidak juga. Pramuka, tidak, ya kan? Bahkan pramuka setiap hari Kamis itu selalu keluar pesantren, ya kan? Belajar apa gitu? Belajar apa namanya? MTQ untuk MTQ. Iya. Hamil Quran. Betul. Nah, jadi dulu kan pas di pondok tuh ada 2 lomba yang ditekutin dari awal, dari kelas 3 sih lebih tepatnya. Pertama Famil Quran, ya kan, ya, berkaitan dengan pemahaman Al-Quran. Padahal ada ininya, ada diktatnya. Segini diktatnya, ada diktat Banten, ada banyak. Dari masa ke masa itu Dari masa sampai segini, dan itu suruh ngafal ya kan. Kemudian satu lagi tentang Musabaqah Qiraatul Kutub. Musabaqah Qiraatul Kutub. Gak tahu apa masalahnya. Jadi dulu tuh pas di pondok pelajaran agama tuh kayak sapu rata aja, dalam artian nggak ada yang suka kali, nggak ada yang nggak suka kali. Dalam artian kalau misalnya dibilang suka kali mungkin karena nilainya bagus, ya kan. Kalau nggak suka mungkin karena nilainya ya kurang bagus gitu. Tapi nyantai aja, jangan aja semua gitu kan. Jadi kalau misalnya dianggap ya suka semua gitu. Nah, jadi merata sudah. Ya. Bukan benci juga ya, benci. Dan alhamdulillah ya nilainya juga alhamdulillah lah gitu kan. Nah, pas masuk awal itu ada pemilihan. Jadi dulu ada Ustadz Imamul Auton, dari Mesir juga, Ustadz Imamul Auton Nur LC MTH, ya, Master Tafsir Hadis. Beliau sangat berjasa juga untuk diri saya. Masya Allah.
Beliau itu merekrut, jadi beliau tuh punya sebuah ide untuk membuat sebuah komunitas. Iya. Komunitas Qiraatul Kutub. Iya. Kebetulan waktu itu yang diambil pas pertamanya itu angkatan pertamanya itu abang kelas kita yang warna hijau, ya. Di atas saya setahun, baru yang angkatan kami. Iya. Kan? Nah, jadi itu dipecah, ada yang tafsir, ada yang hadis, ada yang fikih, ada yang akhlak. Akhlak. Kebetulan saya dimasukkan di akhlak. Ya. Entah kenapa mungkin di situ awalnya berkaitan dengan hal yang berbau etik, berkaitan yang berbau tasawuf, berkaitan yang dengan sedikit filosofis, akhlak. Baca bukunya, buku Ihya Ulumuddin punya karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, habis itu tertarik tuh untuk ngulik-ngulik. Habis itu entah kenapa ketika lomba dapat buku, habis itu suka baca buku psikologi. Nah, jadi Akhlak, tadi kita masuk akhlak, baru psikologi. Psikologi. Itu masih nyambung-nyambung dengan filsafat ya. Masih cabangnya ya. tapi pada saat itu belum tahu. Belum sampai ke muaranya. Belum sampai ke hulunya. Belum sampai dulu belum mengenal filsafat sama sekali. Tapi mungkin baca-baca buku yang berbau psikologi mungkin sering, kayak baca buku intuisi, baca buku membaca gestur orang, membaca buku karakter orang lewat tulisan tangan. Banyak, ada sekitar banyak buku, ada puluhan buku. Jadi kalau misalnya ke Gramedia nyari buku psikologi dulu. Psikologi ya. Suka aja gitu. Asik ya. Asik. Jadi suka tebak-tebak. Iya. Kan? Dulu tuh suka pas di pondok tuh suka tebak-tebak gini. Pilih mobil sedan atau mobil ini gitu. Jadi ada sikis-sikis orang gitu. Atau pilih warna ini atau warna ini gitu. Jadi kita bisa baca kepribadiannya. Bisa baca kepribadiannya. Lewat dari teori-teori yang kita pelajari, dan juga mungkin pengalaman-pengalaman yang mungkin kurang matang. Ya. Tapi coba-coba. Iya, coba-coba masa-masa di mana kita pengen mencoba segala hal ya. Senang-senangnya mencoba itu. Habis itu, nah, jadi udah mau tamat kayak pesantren, ya kan? Jadi ya singkat ceritanya seperti itulah. Jadi awal mulanya gara-gara psikologi sama akhlak. Iya. Oke. Nah, dapat poinnya. Habis itu ya ini mau masuk Azhar. Jadi ibaratnya anak tuh masuk pesantren, memang dari kelas 1 dibilang orang tua pengennya ke Mesir. Ya kan? Jadi dari kelas 1 udah dicekokin untuk ke Mesir. Jadi nggak ambil SNMPTN, PTKIN, SBMPTN tuh Hafiz Kalam. Jadi masuk ke Azhar. Masuk ke Azhar, lulus, yang ambilnya otomatis Usuluddin. Kenapa? Karena memang mungkin katanya itu yang gampang, atau mungkin orang-orang rata-rata ngambil itu, jadi ngambil Usuluddin. Nah, di Usuluddin berarti karena setelah sedikit, berarti ketika mengambil Usuluddin itu atau mengambil langkah untuk masuk fakultas Usuluddin itu nggak baik pertimbangan ya waktu itu gitu. Kira-kira di antumnya sendiri gimana gitu? Nah, karena waktu itu yang melatih untuk persiapan Qiraatul Kutub itu ada Ustadz Andi Wahyudi, Ustadz di kemarin gue datang, Ustadz Haji Andi Wahyudi LC MA. Beliau yang melatih dan beliau jurusan filsafat. Jadi yang cocok untuk saya kayaknya filsafat nih. Ya udah ngambil aja filsafat. Nah, ini kan masuk Usuluddin dulu tadi. Jadi ngambil Usuluddin. Iya betul. Dan beliau filsafat. Pas tingkat 3 ngambil aja filsafat. Nggak ada trigger sama sekali. Berarti memang tidak banyak pertimbangan ya? Nggak ada banyak pertimbangan. Nggak galau-galau, nanti kalau aku ini bagaimana, nggak ada ambil tafsir bagaimana gitu. Terus bagaimana antum sekarang itu? Berarti antum merasa tersesat nggak? Tersesat di jalan yang benar, betul. Tersesat di jalan benar. Kenapa antum bisa mengeluarkan statement itu? Nah, itu kan berarti kan sekarang antum merasa, wah, ini loh akidah dan filsafat, ini loh pembahasannya aku senang di sini gitu kan. Pasti antum udah merasakan itu kan. Iya. Makanya ada statement tersesat di jalan yang benar. Itu bagaimana? Tapi tersesat nih. Iya. Tolong dijelaskan tuh experience antum rasa itu loh. Iya. Kita tuh kayak roda, kita nggak tahu kita di atas atau di bawah. Iya. Tapi kalau misalnya kita di atas, jangan berhenti. Kita nggak tahu nanti apa yang terjadi. Walau kalau kita di bawah, jangan berhenti juga karena kita nggak selamanya di bawah, kan kayak gitu kan biasanya bisa orang. Jadi kita itu kapan terakhir nggak tersesat ketika kita sudah tidak berjalan lagi, alias sudah mati. Nah, ketidaktersesatan kita itulah mereka yang menilai. Terkait tersesat dan tidak tersesat,
lebih ke jalan kita. Kita berasa itu jalan yang benar. Menurut mereka jalan yang tersesat itu another case. Gitu aja sih lebih tepatnya. Don't give a tit gitu ya. Tapi tadi kan Iya. kenapa trigger tadi itu lebih ke ketika selesai dari apa S1 ya kan. Kemarin kebetulan COVID ya lanjut S2 karena malas pulang ya. Jadi lanjut S2 Tamhidi ya kan kayak biasa masuk kuliah. Di Tamhidi itu kemarin sempet ini trigger memang betul-betul kayak filsafat ini menghancurkan diri saya pribadi. Tapi ternyata sampai sekarang berusaha mengobatin itu enggak gitu. Kenapa? Karena filsafat itu it's mindset. Nah, jadi sebenarnya yang kita pelajarin itu kita masuk tafsir, kenapa kita masuk hadis, kenapa kita masuk syariah, itu bukan kita belajar itu doang, tapi lebih ke mindset kita itu menuju kepada gimana berpikir secara metode syariah. Gimana kita bisa berpikir metodenya itu anak-anak tafsir, gimana metodenya itu anak-anak filsafat. Nah gitu. Nah pola pikirnya seperti itu. Jadi ketika waktu itu sakit down, gak ikut Tamhidi, Rosip semua mandah di gelombang 1, pas gelombang 2-nya alhamdulillah lulus. Ya kan, itu gak masuk akal juga sih. Ujiannya tiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu libur, Minggu, Senin itu. Jadi tiap hari itu mungkin berkat doa-doa juga. Setelah itu baru berpikir bahwasannya kayak filsafat ini ya kayak Anda bilang sekarang itu kayak mengganjal dalam diri Anda. Ada bahasa alienistik kalau bahasa bahasa alienistik. Dalam artian memang apa yang kita semua ya isme dan logi-logi dan kitas-kitas. Nah, itu terkadang membuat kita tuh kayak aneh sendiri gitu. Dalam artian kok saya kok gitu, ibaratnya saya kok berasa kayak karena terlalu mungkin, bukan berarti saya yang paling filosofis atau saya yang mengerti filsafat, enggak, tapi mungkin karena nggak tahu ya, mungkin karena Tuhan itu sedang membuat trigger sendiri kan terhadap diri kita kan biasa gitu kan. Nah, tapi bukan berarti saya adalah orang yang mumpuni di filsafat, enggak ya kan, itu disclaimer saya enggak tuh ya kan. Baca buku filsafat juga belum semua buku yang saya baca gitu, jadi belum dibilang adalah paham atau ahli itu enggak. Tapi hal itu yang membuat pattern prototipe diri saya tuh kayak apakah saya diterima di kehidupan saya gitu. Itu sekarang tiba-tiba berpikir kalau misalnya ternyata ngambil filsafat seolah saya tuh nggak diterima di kehidupan saya hidup gitu, di kehidupan bersosial, di kehidupan bercengkrama dan berteman. Dalam pikiran saya sekarang seperti itu kayak terlalu aneh, terlalu alien. Tapi lebih kembali lagi mungkin mengobatinya ya dengan cara filsafat itu kayak nggak serumit itu gitu. Dalam artian butuh philo tadi kan, filsafat kan artinya philo dan sophia atau philos dan sophos kan. Artinya philo artinya pecinta dan sophos artinya kebijaksanaan. Jadi ya mencintai suatu hal yang berbentuk kebijaksanaan, bagaimana sesuatu itu layak dan bagaimana sesuatu itu terjadi sesuai dengan apa yang menurut kita baik gitu. Jadi butuh yang namanya philo tadi, kecintaan tadi. Nah, kalau misalnya ada tulisan pasti rata-rata wise lovers atau high lovers. Kenapa? Karena memang mengobatin itu. Disclaimer nih teman-teman. Ya Lah, triggernya itu. triggernya begitu ya. Jadi kalau orang-orang berpikir awal-awalnya bingung nih gini. Ini lebih ke bingung kok ngambil ini ternyata salah, betul ya gitu ya. Betul ya gitu triggernya. Tapi alhamdulillah sudah mendapatkan pattern itu ya. Alhamdulillah sedang masa pemulihan. Maksudnya patternnya itu ada masa pemulihan trigger itu mungkin ya lagi masa berusaha untuk mengatakan bahwasanya ini yang benar, ini yang benar. Begitu ya. Masya Allah. Sebenarnya tadi Anda pengen nanya sedikit ke Antum tentang apa itu filsafat, tapi udah Antum jelaskan tadi. Oh iya. Filsafat itu secara singkat adalah philo Dan Sofia. filosofia. Artinya Cinta kebijaksanaan. kebijaksanaan, pecinta Hal yang selayaknya seperti itu gitu. pecinta kebenaran bisa kita bilang gitu. Kebijaksanaan. Beda antara kebenaran dengan kebijaksanaan. Kebenaran dengan kecerdasan, kebijaksanaan dengan hati. Kebenaran dengan kecerdasan, Kebijaksanaan dengan hati. kebijaksanaan dengan hati. Iya. Kenapa bisa begitu?
benar belum tentu bijak, tapi bijak itulah yang terbenar, yang terbaik. Iya. Kulilah kau kana murnon, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Itu kecerdasan menurut anak. Karena itu belum tentu bijak ya. Iya, lebih bagus diam. Lebih bagus apa? Diam. Diam. Kenapa? Bisa jadi kebenaran itu membuat suatu sakit hati. Iya. Kebenaran itu bisa Ada beberapa ini ya, ada beberapa namanya beberapa kasus zuruf di mana kita memang lebih baik diam ya. Iya. Diam bisa. Iya. Begitu ya berarti. Menurut antum nih, filsafat itu berpengaruh nggak pada pola pikir? Filsafat itu berpengaruh juga kepada pola pikir. Mempelajari filsafat itu berpengaruh nggak pada pola pikir? Ya antum rasakan lah, dari sebelumnya kita nggak pernah belajar filsafat gitu kan. Sekarang antum sudah banyak kajian-kajian dalam bidang filsafat, itu berpengaruh nggak? Ada nggak perubahan dari antum yang dulu dengan antum yang sekarang? Untuk tahu ada di sebuah teori, nama teorinya teori Rubik. Ini anak sendiri yang bukan bayangan anak gitu. Rubik itu ada kan Rubik. Jadi kalau main Rubik teman-teman tahu Rubik ya 3x3, ya kan. Itu untuk membuat Rubiknya sempurna, semua warna itu sama, itu membutuhkan satu dasar. Jadi satu dasar harus sama, ya kan. Satu dulu kita desain bawah tuh kan. Iya, kalau teori-teori orangnya kan. Nah, habis itu diselesaikan satu demi satu. Nah, Tapi untuk menyelesaikan satu dasar aja dan menaik ke dasar yang kedua, kita harus menghancurkan dasar yang pertama. Iya. Nggak akan mungkin itu tetap terus. Iya. Ya kan, pasti berubah walaupun pada akhirnya sama lagi gitu. Jadi dalam artian kalau ditanya berpengaruh apa enggak, semua yang kita lakukan itu berpengaruh kepada mindset. Iya. Ana pernah nge-tweet ya. Jadi, masyarakat Twitter. Saya tuh masyarakat Twitter, jadi suka nge-tweet aja. Jadi Ana bilang mindset is doa. Jadi mindset paling kuat itu adalah doa. Apa yang kita doakan itulah mindset kita. Jadi sebenarnya apa yang kita serap ini semua, dan itu berasal dari doa kita. Doa itu kan speech kita kepada diri kita sendiri. Itu mindset. Jadi kalau misalnya dibilang apakah itu berpengaruh terhadap mindset, mungkin kalau misalnya itu menjadi self talk kita, atau untuk menjadi doa kita terhadap diri kita, afirmasi terhadap diri kita. Afirmasi itu dalam artian motivasi kita terhadap diri kita, itu bisa jadi sebuah mindset. Gitu ya. Tapi nggak boleh hancur. Berarti Anda simpulkan salah tadi sebenarnya pertanyaannya. Bukan apakah filsafat itu berpengaruh pada mindset antum. Tapi pertanyaannya yang benar kalau Anda rasa ya, apa pengaruh filsafat kepada mindset antum? Betul nggak gitu pertanyaannya? Iya, apakah pengaruh filsafat? Jadi lebih kerucut, Anda pengen tahu apa pengaruh filsafat yang antum pelajari selama ini dengan pola pikir atau mindset. Dengan pola pikir. Bagaimana cara antum memandang dunia gitu loh. Terlalu ini ya, luas sekali, terlalu besar kali pembahasannya, kayak memandang dunia. Maksudnya cara antum memandang kehidupan kita sehari-hari lah gitu ya. Gini berarti sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat tadi kan Anda bilang kenapa filsafat itu dibilang orang mengerikan, karena memang stigma kulitnya, bahasanya itu ngejelimet dan membuat orang nggak suka, ya kan. Tapi di satu sisi, ya kan, ternyata nih fun fact, Tuhan tuh menjadikan sesuatu itu berpasang-pasangan kan. Tapi bukan menjadikan sesuatu itu kalau di dalam sebuah sifat terhadap sesuatu itu pasti bergandengan. Dalam artian kalau bisa jenis kelamin itu beda lagi, laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Tapi dalam suatu sifat dia itu bergandengan. Dalam artian kalau baik pasti ada buruknya. Kalau dia besar pasti bisa jadi kecil. Dalam artian dia besar di satu kasus, kecil di satu kasus. Jadi menjadikan memang sesuatu itu bukan sifatnya mutlak. Relatif. Ya, kalau bahasa Al-Qur'an inna ma'al usri yusr. Jadi ibaratnya inna ma'al usri yusra. Jadi ibaratnya
di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Iya. Bukan berarti setelah kesulitan ada kemudahan, enggak, tapi di dalam itu. Di Tapi, dalam itu ya. Inna ma'al usri, bergandengan. Betul. Nah, jadi Bahkan diulang 2 kali ayatnya. bahkan diulang 2 kali ayatnya. Jadi dalam artian di filsafat itu ada sebuah hal yang apa ya? Kalau misalnya kita gali itu justru sangat indah. Tapi mungkin bahasanya yang mereka terlalu alienistik bahasanya, terlalu alien, terlalu jarang diterima sama masyarakat. Dalam artian kalau misalnya kita bisa mendapatkan itu kayaknya semua bahasanya bahasa cinta semua gitu. Bahasa filosofi itu kan bahasa cinta tentang kebijaksanaan tadi kan. Jadi semua itu bahasa itu. Walaupun mereka mengkaitkannya dengan pemikiran, mengkaitkannya dengan agama, mengkaitkannya dengan yang lain. Tapi kalau kita murni secara itu dan kita mengambil hikmahnya, jadi tadi ke hikmah tadi, iya. hikmah tadi kan kebijaksanaan. Jadi bisa, jadi mungkin mindsetnya lebih ke berpikir bahwasannya sesuatu itu yang kita lakukan itu atas dasar kebijaksanaan. Jadi mana sih yang lebih bijak. Gitu. Dalam artian kebijaksanaan itu nggak perlu tinggi-tinggi kali ternyata, nggak perlu untuk mendapatkan itu adalah untuk jadi nomor 1 ternyata, nggak, atau untuk menjadi yang lebih paling kuat ternyata, nggak itu. Tapi ya gimana kita bisa melakukan sesuatu itu sesuai dengan yang seharusnya, Sesuai dengan porsinya. Kalau misalnya gelasnya segitu ya isi airnya segitu, walaupun kita punya air banyak, gitu. Ini sejalan kayaknya ya sama mafuzat yang dulu kita pelajarin ya. Fakir qabla an ta'zima. Iya, berpikirlah Jadi, sebelum kamu berazam. Iya. Sebelum kita berazam, itu itu masih berazam ya, belum berbuat kan? Iya. Hanya ingin berazam saja, kita disarankan untuk berpikir dulu ya. Kata pemikiran itu mindset. Iya. Mindset. Karena Kata pemikiran di situ adalah mindset. oh ya mindset ya. Ah. Jadi mindset itu harus dibentuk gitu. Iya. Supaya apa yang kita azamkan dan apa yang kita lakukan nanti ke depannya tidak kemana-mana, maksudnya di jalan yang benar gitu ya. Iya. Di jalan yang bijak gitu ya. Jadi kalau Ana pribadi nih, ini cerita juga kan, karena kan Ana juga sedikit-sedikit lah belajar filsafat gitu. Ana sendiri memang belum terlalu dalam, belum sampai mengkaji sistematik dari filosof ini gitu. Tapi dari sekilas yang sudah Ana pelajari selama ini, filsafat itu udah memberikan pengaruh yang lumayan besar gitu. Pengaruhnya itu kalau bagi Ana sendiri, pengaruhnya itu dari, ya itu tadi, makanya kenapa Ana tanyakan tadi apa pengaruhnya pada mindset antum, karena itu sangat berpengaruh pada pola pikir Ana gitu. Karena dengan belajar filsafat kita melihat bagaimana perilaku filosof dulu, Ana rasa memang sebelum kita melakukan sesuatu itu memang harus berpikir dulu. Maksudnya jangan pernah menerima segala sesuatu mentah-mentah tanpa memikirkan mengapa sesuatu ini harus kita lakukan. Betul gitu ya? Betul. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa harus begini? Kan kita harus mempertanyakan itu kan. Iya. Karena kalau ada salah satu buku Ana baca gini, kita itu sebenarnya dilahirkan dengan rasa ingin tahu. Iya. Itu adalah sifat fitrah kita. Tergantung, itu dia tahu bisa juga tempe bisa juga. Enggak, ini ingin tahu. Tahu artinya makrifah, ingin tahu ya, bukan tahu artinya ini. Soya yang dia. Maksudnya itu. Contohnya gini, tanpa harus diajarkan cara ingin tahu, anak kecil itu sudah, kalau kita lihat anak kecil, anak bayi, dia sudah ingin tahu dari dia kecil tuh. Dia ingin berkembang. Iya. Itu mindsetnya anak kecil tuh. Sebenarnya kita itu dulu seperti itu. Iya. Kita lihat anak kecil, nanti dia nanya ke emaknya, ini apa? Padahal yang dipegangnya itu kan misalnya garpu atau iya. sutil gitu kan. Nanti tanya mama ini apa? Dia pasti akan bertanya banyak hal gitu. Iya. Dia lihat burung, dia bilang itu apa gitu. Iya. Jadi itu sebuah hal yang fitrah. Iya. Gitu. Dan rasa ingin berkembang tuh seperti anak kecil tuh suka belajar. Dulunya dia nggak bisa tengkurap. Dia terus belajar bagaimana caranya tengkurap. Iya. Merangkak, berjalan. Begitu banyaknya dia jatuh dalam proses pembelajaran dan dalam berjalan tadi, tapi dia nggak pernah berhenti kan untuk belajar berjalan itu sampai akhirnya bisa berlari bahkan. Iya. Betul ya? Iya. Jadi sebenarnya itu adalah perangkat yang sudah ada di kita zaman dari kita dilahirkan.
Tapi dengan berjalannya waktu sedikit demi sedikit kadang kita sudah mengabaikan rasa itu, sudah mengabaikan perangkat itu. Rasa ingin tahu, rasa ingin berkembang gitu kan. Iya. Jadi itulah yang Ana dapat ketika belajar filsafat. Ternyata walau setua apapun, walau seberapa lama pun kita sudah hidup di bumi ini, rasa ingin tahu itu harus tetap ada, dan rasa ingin berkembang itu harus tetap ada gitu. Iya, betul. Jangan sampai hiruk pikuk dunia ini tuh menghilangkan itu gitu. Karena itu perangkat utama kita sebenarnya. Iya. Gitu sih yang Ana rasakan Bang gitu. Jadi sharing-sharing kita dikit lah gitu. Kayak mana menurut antum? Kalau dibilang tadi ya, yang Anda tangkap ya, Eh. kan ada namanya ghiroh ya. Iya. Kalau bahasa Indonesianya gairah. Iya. Nah, jadi manusia itu tercipta dengan suatu yang bernama hawa nafsu. Iya. Ya kan, salah satunya. Mengontrolnya dengan cara ada apa katanya, kalau menurut Plato, jadi manusia itu ada namanya sistem balancing, al-ada lah katanya. Itu artinya bisa mengendalikan 3 kuantum jiwa kata dia, menurut Plato. Pertama kuantum akal, ya kan, kuantum hawa nafsu, dan kuantum emosi, emosional, ya kan. 3 kekuatan ini. Kual akliyah, Al-aqliyah, al-ghadabiyah, ghadabiyah dengan kuwa asyahwiyah atau asyahwaniyah. syahwaniyah. Nah, atau asyahwiyah atau syahwaniyah. Nah, ini mempunyai hakikat tertinggi dia. Ini tadi dengan kebijaksanaan, al-quwah al-aqliyah dengan kebijaksanaan, Iya. dan mengontrol ini dengan kebijaksanaan untuk mendapatkan al-quwah Syaja'ah. al-ghadabiyah, itu emosional dengan keberanian, Iya. bukan nekat loh. Ya bukan nekat. Ah, nekat Nekat itu melebihi dari berani. Ya. Ini berani Iya. di tengah. Di tengah. Kemudian al-iffah, Ifa. ya kan? Tapi nggak azizah. Itu beda lagi. Lain. Ya. Artinya kesederhanaan. Betul. Nah, untuk bisa sampai ke keberanian dan kesederhanaan membutuhkan kebijaksanaan. Ketika kebijaksanaan bisa mengontrol kesederhanaan tadi, keberanian dan juga kesederhanaan, maka muncul yang namanya balance, keadilan. Adalah. Iya. Nah, jadi dalam artian manusia itu sebenarnya punya gairahnya sendiri, itu natural tadi. Tapi bagaimana dia mengontrolnya dengan kebijaksanaan tadi. Jadi bukan berarti dia kehilangan. Tadi kan dibilang kehilangan. Itu bukan hilang, tapi dia masuk ke tempat yang dia gak tertutupi dengan yang lain. Jadi gimana dia tetap balance. Iya. Nah, seperti itu. Begitu ya. Gitu. Karena ya itu kita memang harus banyak mempertanyakan sesuatu. Jangan hanya mengikuti arus. Ya. Itulah kenapa para filosof itu sering dicap liberal atau sering menerjang arus, melawan arus. Arus apa yang dilawan? Arus yang tidak benar, arus yang tidak seharusnya gitu. Karena filosof tidak akan serta-merta langsung mengikuti bagaimana layaknya umum melakukan gitu kan. Pasti harus ada pertanyaan mengapa ini dilakukan, apa tujuannya gitu kan. Lebih tepatnya gini, arus itu kan takdir Tuhan, ya kan? Bukan melawan arus, tapi memilih arus mana yang cocok untuk diterjang. Iya betul. Arus mana yang lebih cocok terjang? Ya sedikit pengen ini juga. Maksudnya ketika kita sudah melawan arus, ketika kita sudah masuk ke arus yang salah, berarti kan kita harus menerjang arus itu untuk pergi ke arus yang benar gitu ya. Tapi itu sedikit beda cara pandang aja ya. Sama-sama memilih arus, ya kita harus memilih bagaimana, harus cerdas bagaimana memilih arus yang benar. Dan ketika kita sudah terlanjur masuk ke arus yang salah, ya lawan itu dan kembali ke arus yang benar gitu ya. Menurut kebijaksanaan kita. Karena kebijaksanaan orang berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Begitulah ya. Masya Allah, kita udah lama nih ngobrol. Udah berapa lama? Udah 46 menit. Tadi niatnya cuma 10 menit aja ya. Iya. Karena memang kombur ini. Kombur. Memang kombur, betul ini ya. Memang terbaik kali program kombur ini. Tapi sebelumnya kita pengen iklan dulu nih, insya Allah ya. Sahabat IKRH, kita di sini ada Smart Note ya. Rujukan menulis IKRH. Jadi kawan-kawan yang
pengen menulis dengan kaidah dan tata cara yang benar, silakan bisa beli SmartNote dan hubungin nomor yang ada di mana? Di sini. Maksudnya nomor boleh DM ke IG Ikirha dan sosial media lainnya ya. Bisa Facebook atau komen di YouTube, bisa juga ya. Pokoknya nanti bilang aja. Dan kita juga isinya di sini ada bacaan-bacaan ringan ya untuk menemani waktu-waktu kosong kita. Ada RH Pos. Ini adalah RH Pos edisi terbaru, edisi 41. Alhamdulillah RH Pos sekarang sudah sampai edisi 41. Judulnya Azhari Fashion or Passion. Pokoknya keren nih. Azhari Fashion or Passion. Berbicara tentang apakah jubah Azhar itu hanya sekedar fashion atau sekedar pakaian atau passion, sebuah apa passion sih artinya? Bakat atau sebuah Kecenderungan ya, atau memang dia pengen di Azhar gitu, atau pengen belajar di Azhar, atau cuman sekedar keren-kerenan doang gitu, anjay doang. Di sini ada juga RH Pos edisi sebelumnya, Gen Z generasi frustasi, Gen Z generasi frustasi, ya gitulah ya cara bacanya ya. Kita ke sini. Udah mati yang sana ya. Gen Z generasi frustasi karena memang salah satu kekhawatiran kita ini yang generasi Z ya. Dari tahun berapa generasi Z? 98 ke atas ya. 98, 99 dan ke atasnya itu termasuk Gen Z. Kan kita sering masih dalam masa transisi tadi. Transisi, bukan transisi, apa namanya itu yang sering-sering dibilang orang bahasa kerennya, bahasa Inggris atau apa? Life crisis apa? Quarter life crisis. Quarter life crisis ya. Jadi inilah sedikit bacaan-bacaan bagaimana cara mengobati kegalauan dan rasa frustasi itu. Silakan boleh dibaca atau boleh nanti DM, nanti kita akan kita bicarakan bagaimana selanjutnya. Kalau ingin beli silakan beli, atau ingin PDF-nya bisa kita kasih PDF-nya ya. Waduh, Syekh, gimana nih? Gimana Bang? Apa tuh Habibie? Udah panjang nih kita bicara ya. Terakhir lah, Anda pengen nanya nih. Ini kan salah satu stereotip ya, salah satu stereotip orang-orang secara umum lah ya, secara umum maksudnya filsafat tuh ilmu yang melangit gitu, maksudnya nggak berpijak di bumi, maksudnya mengawang-awang gitu, tak kemana-mana gitu ya kan. Kalau misalnya kita singkatnya kita bilang inilah ilmu alien gitu, maksudnya alien itu udah bukan melangit lagi, keluar langit lagi, ke sana lagi gitu kan, udah keluar atmosfer bumi deh alien itu. Maksudnya itu benar nggak stereotip itu atau bagaimana seharusnya orang menyikapi filsafat ini? Apakah setiap orang harus berfilsafat gitu? Jadi pertanyaannya tadi Anda simpulkan, Anda ringkas ada dua. Bagaimana pandangan itu terkait stereotip orang-orang mengenai filsafat yang menjelimet, melangit dan lain sebagainya, mengalien, dan apakah orang-orang harus berfilsafat? Apakah orang-orang butuh berfilsafat? Atau hanya sebagian orang saja, biar sebagian orang saja yang berfilsafat itu. Selebihnya tidak usah berfilsafat. Kita ganti bahasanya, jangan filsafat, berfilosofi mungkin ya. Berfilosofi. Iya, atau mencari sebuah kebijaksanaan. Bahasa yang sering Anda bilang tadi kan wise lovers ya, pecinta kebijaksanaan. Lebih tepatnya kebijaksanaan itu kan adalah natural diri kita, naluri diri kita, ya kan. Jadi nggak bisa dihilangkan. Jadi kalau apakah manusia itu berfilosofi? Iya. Nah, apakah manusia mengucapkan filsafat? Enggak. Kenapa? Karena itu butuh sastra, butuh kata-kata yang bagus kan, seperti itu. Tapi apakah manusia itu punya kebijaksanaannya? Itu punya. Nah, itu menarik tadi, ya kan. Jadi manusia itu diciptakan Tuhan dari dua hal tadi yang kita singgung tadi di awal, kecerdasan sama kebijaksanaan. Kecerdasan dengan akal, kebijaksanaan dengan hati. Kecerdasan melihat sesuatu dengan ain, mata, baru kebijaksanaan melihatnya dengan ain juga,
Ya. mata. Mm. Tapi ada tambahannya. Yaitu Akan diproses oleh enggak, itu nur ain, nur ain. ya kan? Cahaya mata. Cahaya Maksudnya mata. apa? Kalau misalnya bahasa Indonesia hati nur ani. Hati nurani. Nur ani itu diambil dari kata nur ain. Dari kata nur ain ya. Iya, nur aini, hati. Nur ani, nur aini. Jadi nur ain itu adalah persentase apa? Nur ani itu adalah Kata lain ya. ya, pakai serapan seperti itu. Jadi hati itu melihat, seolah melihat dengan cahaya mata. Cahaya mata. Makanya hati nurani itu, jadi hati itu melihat tapi dengan berarti cahaya mata. Nur ain yang dituju tadi adalah hati. Hati, Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang apakah filsafat itu terlalu melangit, terlalu ini, itu lebih ke orang yang membaca sastra berbentuk filosofis mungkin ya. Tapi kalau misalnya kita merasakan, ya kan, teman-teman lah ya merasakan, itu ada ketimpangan antara membahas sesuatu yang ngejelimet tadi, sastra tadi itu. Jadi filsafat itu kan lidahnya adalah sastra. Dengan dua segmen. Yang pertama kecerdasan, yang kedua adalah kebijaksanaan. Nah, jadi gimana kita melihat sesuatu itu dengan kecerdasan tadi? Seolah memang ini sulit nih, oh, ini bahasanya jelimet nih, oh ini adalah hal yang tinggi, yang melangit, ya kan, gak enak dipandang. Dengan kebijaksanaan, yaitu dengan kecintaan, dengan hati. Kasih analogi sedikit, kasih analogi. Jadi ada analogi bersifat psikologi sebenarnya, tapi ternyata itu rupanya diambil dari sebuah filosofi antara kecerdasan dengan kebijaksanaan. Jadi kecerdasan dan kebijaksanaan itu adalah dua mata koin yang nggak bisa dipisahkan. Dalam artian kita melihat sesuatu dengan kecerdasan, rasio, tapi kita memulai sesuatu dengan kebijaksanaan. Ya kan? Jadi kebijaksanaan itu atau bahasa naluri kita, hati kita itu menyuruh kita untuk melakukan sesuatu seperti apa, menyuruh kita untuk kita memulai sesuatu itu dengan kebijaksanaan. Tapi menjadikan dia stabil dan konsisten itu butuh dengan rasio atau kecerdasan. Jadi kalau analoginya itu seperti ke atas dan ke bawah. Ke atas dan ke bawah. Maksudnya gimana ke atas dan ke bawah? Kecerdasan itu mengangkat kita ke atas, ya kan? Mengangkat kita terbang untuk melihat semua hal yang indah. Melihat secara lebih luas. Dengan kecerdasan. Di kecerdasan itu membawa kita untuk melihat sesuatu lebih luas, ya kan? Keindahan lebih luas. Tapi ada tapinya. Kecerdasan itu ada batas yang dimana bisa jadi kecerdasan itu hancur dan membuat kita jatuh. Itu resiko. Nah, sementara kebijaksanaan melihat sesuatu lebih dalam. Jadi seperti tadi, kecerdasan itu membawa kita terbang. Sementara kebijaksanaan membawa kita menyelam ke dasar sampai. Tapi yang kita lihat adalah keindahan juga. Walaupun dengan sudut pandang yang berbeda, tapi kita bisa melihat juga ke atas. Nah, dalam artian, tapi ada resiko juga. Resikonya apa? Tidak bisa naik lagi ke atas. Jadi semakin dalam, dia hanyut. Jadi jiwa dia itu tenggelam di dalam itu gitu. Jadi pilih resiko Anda sendiri gitu. Jadi pilih mau di tengah-tengah, mau ke atas dengan kecerdasan Anda, mau ke bawah dengan kebijaksanaan Anda. Tapi filsafat itu kan sebuah tema, bisa jadi mindset. Tapi ibaratnya kalau misalnya terkait dengan berpikir filosofis tadi, lebih ke mungkin mencari sesuatu yang lebih dalam, deep bahasanya kan, bukan sesuatu yang high. Jadi berfilosofi itu bukan high tapi deep. Itu bukan high speech tapi speech yang lebih deep, lebih dalam. Masalah ini Ana dapat apa ya, satu insight baru. Gitulah analoginya sudut gitu. Pandang baru ya mengenai filsafat. Tadi mengenai kebijaksanaan dan kecerdasan itu ternyata berbeda. Versi Bang Aul. Versi Bang Aul tadi bilang kecerdasan itu dari akal, sedangkan kebijaksanaan itu dari hati. Dan melihatnya dengan mata dan dengan nur ain. Ain dengan nur ain. Jadi orang-orang tuh harus nggak sebenarnya berpikir filosofis?
nggak harus tapi sebuah keharusan. Hah? Gimana tuh? Nggak harus tapi Sebuah keharusan. sebuah keharusan. Tidak ada yang mengharuskan dia, tapi diri dia sendiri yang seolah Selayaknya. kayaknya gini, kayaknya gini, Iya. kayaknya gini. Nah, kayak bahasa pasif antara dipaksa dengan terpaksa, ya kan? Atau diharuskan atau terharuskan gitu kan. Jadi seperti itu, ada yang memang naluri dari dirinya. Jadi nalurinya sendiri yang mendorong dia, seharusnya seperti itu. Iya, iya, iya. Dengan kecenderungan dia. Betul. Jadi kenapa antum tadi membedakan antara filsafat dengan filosofis? Filsafat itu adalah kajian, Iya, betul ya? kajian. Kajian misalnya tokoh ini pemikirannya apa, gitu ya. iya. Sedangkan filosofis itu lebih ke cara berpikir, Iya. mindset ya, berpikir filosofis. Jadi itu hidup nggak kameranya nih? Mati. Ini. Jadi itu guys. Jadi poin kita hari ini adalah sebenarnya setiap orang seharusnya berpikir filosofis, yaitu dia berpikir secara bijak, betul bang ya? Betul. Dia harus berpikir mendalam tentang apa yang akan dia lakukan, ya kan? Setiap kegiatan, setiap perbuatan, setiap perkataan itu harus dipikirkan secara dalam terlebih dahulu sebelum itu dipraktekkan ya, sebelum masuk ke dalam masa realisasi dari perkataan dan perbuatan tadi. Itulah sebenarnya makna dari berpikir filosofis. Ya. Tapi itu analogi yang dibuat aja tadi. Analogi. Analoginya tadi seperti itu. Gitu. Analogi dari antum nih. Dari Ya gitu ya. Analoginya seperti itu gitu ya. Iya. Jadi mungkin kayaknya kita cukupi dulu ya, Bang. Iya. Kombur-kombur kita hari ini udah Udah mau Masya buka? Allah, udah 1 jam ini kita kombur. Udah mau buka juga kan? Belum. Oh, belum. Jadi kira-kira ada nggak, Bang, ini pesan terakhir yang ingin disampaikan ke warga IKERH TV? Kira-kira ya, Closing statement lah. closing statement lah sebelum kita tutup nih kombur kita. Apa ya? Kombur resmi ya. Kombur resmi. Ya? Biasanya kita kombur ya kombur-kombur aja gitu Kombur kan. aja ya. Iya. Gibah-gibah juga kan. Ngeteh gitu ya. Astagfirullah. Astagfirullah nggak boleh. Itu dikat ya guys. Kita nggak pernah gibah. Lebih apa ya? Ada satu hal yang bukan closing statement ya, tapi mungkin perjalanan yang mungkin tiba-tiba dapat hal itu dalam Iya. pikiran Ana pas beberapa hari ini menjalani hidup, gitu kan, terkait dengan filosofi. Jadi berkaitan. Sebenarnya apa sih yang kita cari di dunia ini kan? Apakah agama mungkin, ya kan, atau ada harta mungkin, materi. Ya kan? Jadi ternyata kalau dipikir-pikir ada hal yang dia tuh nampaknya tidak berwujud, tapi seolah ada, dan itu yang kayaknya itu yang absolut, yang mutlak. Yang lainnya relatif dan mungkin hilang. Jadi ibaratnya ini kayak membuat kita lebih tenang gitu, yang kita cari. Jadi yang kita cari itu apa gitu. Jadi ternyata ada 3 hal yang absolut yang sampai sekarang. Kalau misalnya ada yang keempat nanti mungkin kita bisa berbincang. Itu di semua hal itu ada 3 ini gitu. Yang pertama adalah keridhaan. Jadi terhadap sesuatu itu temukan keridhaannya, ya kan? Mau di apapun, dalam pekerjaan, dalam belajar, dalam berkhidmat, berdedikasi, ya kan? Dalam apapun urusannya, temukan keridhaannya. Yang kedua, berkah, ya kan? Bukan banyak sikit halaman yang kita baca, bukan banyak sikit uang yang kita cari, ya kan? Bukan banyak sikit pengalaman yang kita dapat, tapi lebih ke keberkahan itu. Tapi kita nggak bisa mendefinisikannya apa. Baru yang terakhir, cinta. Nah, temukan cintanya di mana gitu. Ketika melakukan itu, apa hal kecintaan yang bisa kita dapatkan dari situ. Cintaan itu bisa berarti mindset, bisa berarti rasa, bisa artinya pandangan dan sebagainya. Jadi temukan 3 hal ini. Kalau ada yang keempat nanti mungkin bisa kita cerita-cerita ya. Tapi 3 hal ini di setiap hal. Keridhaan, keberkahan, dan cinta. cinta. Masya Allah, terbaik, mantap. Salam dulu. Jadi mungkin kami ucapkan terima kasih pada Bang Aur ya yang sudah bersedia menjadi bintang tamu kita. Nggak bintang tamu juga sih. Jadi Kan kombur. kan kombur ya. Kombur mana ada bintang tamu ya? Iya. Namanya juga kombur, betul. Jadi terima kasih pada partner kombur saya Iya. hari ini. Oh, sudah hidup di sana?
Oke, terima kasih untuk alah kok diulangi lagi. Terima kasih juga untuk kawan-kawan Departemen IKRA TV yang sudah bersusah payah mengadakan kombur ini. Sangat susah ya mengadakan kombur ya. Sangat ini ya, membungkus sebuah kombur yang berstigma negatif menjadi bermanfaat. Ya, apalagi kita sekarang di bulan Ramadan ya Bang ya. Iya. Ya insya Allah mudah-mudahan apa yang kita kombur-komburkan tadi bisa bermanfaat bagi kawan-kawan IKRA TV yang lain di sana. Amin. Yang sedang menonton. Ya namanya juga kombur kan, kita bukan expert di bidangnya masing-masing ya Bang ya. Iya. Gitu Bang ya. Cerita-cerita. Enggak lah, antum expert lah, antum kan magister. Enggak. Anda ini apa? Anda belum apa-apa ya. Enggak saya. Jadi begitulah pertemuan kita hari ini. Satu yang ingin Anda sampaikan, tetaplah berlogika ya. Karena logika adalah yang membedakan kita dengan nau-nau yang lain di jenis kita yaitu hayawan. Maka tetaplah berlogika agar kamu tidak kehilangan pembeda itu daripada kawan-kawan kita yang lain di jenis hayawan. Kalau kata Descartes, Iya. cogito ergo sum. Apa itu artinya Bang? Ana ufakir fa ana mawjud. Nah itu dia maksud dari ana ufakir ana mawjud. Aku berpikir aku ada. Kenapa? Karena esensi dari kita atau sesuatu hal yang membedakan kita dengan yang lain itu adalah berpikir dan berlogika. Cukup sekian, terima kasih ya. Sampai jumpa di kombur-kombur selanjutnya. Kayaknya cuma sekali aja nih kita sih. Gak ada kombur-kombur lagi nih. Karena ini pembahasannya berat kali ini gitu. Berat kali pembahasannya nih. Nanti aja. Nanti orang nonton gitu. Alien. Skip. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi Bang, sama-sama kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.